Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para peternak milenial? Perkenalkan, nama saya Apik Prestya Effendi dari Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan 4A, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Di tengah-tengah pandemi saat ini, kita harus bisa berinovasi dan bisa untuk menselaraskan pertanian agar terwujudnya ketahanan pangan yang optimal. Maka dari itu, saya ingin mempresentasikan tentang pembuatan pengolahan pupuk kandang dari kotoran limbah peternakan, khususnya kotoran kambing. Maka dari itu, sebelum mulai kegiatan, jangan lupa pakai masker. Check it out. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang suatu inovasi teknologi di bidang peternakan, yaitu pembuatan pupuk kandang. Dari limbah peternakan, khususnya pada kotoran kambing. Hasil yang pertama dari latar belakang, apa itu limbah? Limbah adalah suatu hasil yang tidak digunakan kembali pada sektor industri peternakan, misal limbah urin, limbah feses, dan itu akan menimbulkan banyak masalah. Apa masalahnya? Masalah yang pertama, akan timbul bau yang kurang sedap. Kedua, akan timbul lingkungan yang kurang bersih. Yang ketiga, akan mengganggu kesehatan pada peternak masyarakat yang mempunyai usaha maupun industri peternakan tersebut. Solusinya, pembuatan pupuk kandang merupakan salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Bagaimana cara pembuatan pupuk kandang? Yang pertama, kita harus mempersiapkan kotoran feses kambing itu sendiri. Lalu ada campuran bahan-bahan pertanian seperti kapur, dolomit, dan ada fermentator, bisa M4 pertanian untuk pupuk maupun molasses, yang akan dijelaskan pada video tutorial pembuatan pupuk kandang pada video kali ini. Hal ini akan dapat menguntungkan peternak dari sisi ekonomi, akan menghasilkan pupuk yang berkualitas dan sehat untuk kebutuhan pertanian. Pupuk kandang ini dapat dijual oleh petani, dia bersifat organik yang sehat untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Dia juga menanggulangi masalah-masalah yang terdapat pada masyarakat. Banyak sekali keuntungan yang didapat dalam pembuatan pupuk kandang dari limbah peternakan, khususnya dari kotoran kambing, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Sekian, mari kita tonton langsung pembuatan tutorial pupuk kandang dari kotoran kambing. Tentu saja kotoran kambing, ya kotoran kambing kita peroleh dari kotoran kambing yang masih fresh, masih baru. Nah, kita anggap saja kotoran kambingnya 1 meter kubik ya. Kemudian bahan yang lain adalah arang sekam, kemudian tambah lagi sekam. Kalau ada ya sisa rumput-rumput atau gergajian kayu, kemudian daun-daun kering boleh. Jadi perbandingan antara kotoran kambing dengan bahan lainnya itu kalau bisa itu 1:1. Jika 1 meter kubik kotoran kambing, maka bahan yang lainnya juga 1 meter kubik kalau ada. Kalau nggak ada ya separuhnya, berarti setengah meter kubik. Kalau nggak ada juga ya seadanya. Semuanya serba mudah. Bahan yang lain adalah dolomit atau kapur pertanian. Untuk 1 meter kubik kotoran kambing bisa kita beri dolomit itu kira-kira 1 ember lah ya, 1 ember atau kalau ditimbang mungkin 5 kilo lah atau 10 kilo. Kemudian bahan yang lainnya adalah kita tambahkan
bakteri atau mikroba untuk pengurai atau apa saja lah, mol apa saja yang kita punya ya. Tapi secara umum sih mereka M4 ya, M4 bisa beli atau bisa bikin sendiri juga. Kemudian selain M4 ada molase atau tetes tebu. Kalau nggak ada bisa diganti dengan gula ya. Jadi kalau tadi 1 kubik, kalau M4 dan molasnya itu sebenarnya relatif ya. Relatif kita lihat kondisi bahan baku. Kalau bahan baku sudah lembab, maka M4 dan gulanya itu menyesuaikan saja, tidak terlalu banyak. Tapi kalau kondisi bahan bakunya itu agak kering, maka perlu dilakukan penyiraman dengan menggunakan M4 dan molase itu sampai kelembaban 50%. Kelembaban 50% itu bagaimana? Ya, ketika bahan-bahan itu kita ambil dan kita remas 1 ember, misalnya 1 ember air sumur ya, diberi M4 sekitar berapa ya, 200 cc lah, 200 cc, kemudian molasenya juga 200 cc, kemudian diaduk rata airnya, kemudian digunakan untuk spray atau pakai gembor ya, biar mudah gembor. Nanti setelah media lembab cukup, kalau masih kering juga tambah lagi 1 ember air, M4 200 cc atau 200 ml, molase juga 200 cc atau 200 ml. Jadi tidak ada ketentuan ya, M4 dan molase itu tidak ada ketentuan. Semakin banyak katanya semakin bagus, karena yang membantu pengurahan itu akan semakin banyak. Oke, setelah disiram ya merata sampai lembab, kemudian alat bantunya, lupa tadi satu alat bantunya adalah kami gunakan segitiga dari kayu, silahkan cek ada itu. Kemudian bolong segitiganya itu dilubangi banyak di sampingnya, tapi di bawah bolong, jadi di bawah langsung ke tanah untuk suplai oksigen dari bawah. Jadi bolong-bolongnya juga untuk suplai oksigen masuk. Setelah itu bahan bakunya yang sudah diaduk dan dicampur M4 tadi sudah lembab, dinaikkan atau ditaruh di atas segitiga itu semuanya sampai menggunung. Nah, setelah itu ditutup dengan menggunakan plastik. Nah, plastik atau terpal boleh, plastik boleh, apa saja ya, ditutup supaya kedap udara kalau bisa. Jadi proses fermentasi atau pengolahan di dalam itu berjalan dengan baik, karena nanti suhu di sana akan naik. Tanda-tandanya proses fermentasi berjalan adalah ketika suhu di media atau bahan baku tadi itu naik. Bagus itu sampai 60 derajat Celcius, antara 50, 60 sampai 70 nggak apa-apa. Jadi ketika suhu naik, maka bakteri jahat atau mikroba yang jahat itu mati. Yang hidup cuma bakteri termofilik, yaitu bakteri yang tahan terhadap suhu tinggi. Nah, bakteri termofilik itu adalah merupakan bakteri yang sangat baik, yang membantu proses penguraian maupun membantu proses penguraian, mengeluarkan unsur hara dari bahan baku tersebut. Oke, setelah ditutup rapat, kita biarkan sampai 4 hari. Ya. Di hari ke-4 kita buka, kemudian kita aduk lagi, yaitu dibalik ya, dan diletakkan itu lagi. Kalau bahan baku kering, maka ditambahkan lagi air dan M4 atau molase, atau bisa air saja. Begitu. Kemudian hari ke-8, hari ke-12, hari ke-16 dan hari ke-20. Berarti ada 5 kali pembalikan. Hari ke-21 biasanya mulai hari ke-18 ya, mulai hari ke-16 itu biasanya sudah menurun suhu. Menurun 40, 30 sampai mendekati suhu ruang. Biasanya sudah hampir mencapai suhu ruang. Nah, pada saat itu hari ke-21 maka dibongkar, kemudian semua bahan baku diangin-anginkan. Biasanya bahan baku sudah mulai hancur ya. Diangin-anginkan selama 1 minggu. Nah, hari ke-28 itu sudah jadi komposnya dari kotoran kambing. Nah, sangat mudah bukan? Oke, simak saja videonya. Kalau memang ada pertanyaan silahkan ditulis di kotak komentar ya. Jadi prosesnya itu sangat mudah, tidak ada yang susah. Itu hanya alat kadarnya saja, peralatan menggunakan apa yang ada saja. Ya, tidak perlu hal apa. Pokoknya jangan berpikir bahwa berkebun organik itu sulit, tidak. Semuanya serba mudah, semuanya serba memanfaatkan bahan-bahan yang ada. Ya, itulah tadi proses pembuatan pupuk dari kotoran kambing. Semoga ilmu kali ini bisa diterapkan dan bisa menjadi solusi pada peternak masyarakat untuk menanggulangi masalah limbah untuk menjadi produk yang ekonomis, strategis dan berkualitas. Tetap stay at home, jangan lupa pakai masker ketika beraktivitas. Semoga ilmu kali ini bermanfaat dan jangan lupa berhenti. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.